Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru SDN 1 Cintamanit karena telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan kepercayaan kepada kami selama program Kampus Mengajar 2 berlangsung. Karena sebuah kesempatan luar biasa bagi kami untuk dapat berinteraksi, bertemu, berbagi, dan bertukar ilmu bersama anak-anak di SDN 1 Cintamanit. Berikut lampiran dokumentasi kegiatan Kampus Mengajar 2 selama program berlangsung. Selamat menyaksikan. Ini saya menuju SDN 1 Cintamanit Karangtengah untuk meninjau mahasiswa KM2 kita yang berada di sana. Ya, kurang lebih 10 menit lagi akan sampai di lokasi. Ya, kita lihat view atau pemandangan kiri kanan dari daerah ini betapa indahnya, Masya Allah ya. Ya, jadi saya lihat indahnya Kabupaten Garut. Ya, saya baru pertama kali mengunjungi kota ini dan saya begitu kagum dengan keindahan alamnya.
dari teman-teman saya ya. Ini bisa dipakai. Spesial gitu ya. Untuk sekarang ada edukasi dari dosen bimbing lapangan kampus 92. Jadi dosen bimbing lapangan teteh-teteh semuanya ya. Nah, untuk sekarang ada edukasi untuk sekarang yang baik. Jadi nanti adik-adik memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Penny ya. Oke? Ibu Penny dan Ibu Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa oleh-olehnya ini mau kasih tahu sama adik-adik mengenai cara cuci tangan pakai sabun. Terus masak sela-sela jari. Ini ya. Boleh dibaca di luar ya buat anak pengetahuan. Oke. Adalah dosen pembimbing dari mahasiswa. 6 langkah cuci tangan. Pertama, telapak tangan. Semangat belajar, tetap semangat menjadi anak soleh dan solehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperingati Hari Pahlawan, kami menampilkan sebuah film yang berjudul Battle of Surabaya. Film ini merupakan film animasi 2 dimensi karya Arianto Yuniawan. Film ini menceritakan mengenai sejarah pada zaman Indonesia dan Jepang. Film ini berlatar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat Perang Surabaya pada tahun 1945. Diharapkan dengan adanya film ini, siswa-siswi SDN Cintamanik dapat mengambil hikmah serta pelajaran sehingga kita dapat menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh para pahlawan kita terdahulu. Beberapa program pribadi yang telah dilakukan di kelas 1 antara lain menjalankan kegiatan numerasi dan literasi, pembimbingan literasi yaitu kegiatan membaca di kelas 1 dan memberikan PR atau tugas untuk berlatih membaca bersama orang tuanya.
Kemudian pembelajaran beserta olahraga rutin di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir melakukan pembersihan dan penataan ulang kebersihan di kelas 1. Selanjutnya, beberapa program pribadi yang telah dilakukan di kelas 2 antara lain, pertama, penerapan literasi dan numerasi, kedua, kegiatan latihan membaca di kelas 2, ketiga, latihan numerasi dengan penalaran perkalian, dan yang terakhir atau yang keempat, melakukan pendampingan terhadap siswa-siswi di kelas 2 yang masih tertinggal dalam kegiatan belajarnya. Selanjutnya, beberapa program pribadi yang telah dilakukan di kelas 3 antara lain, pertama, penerapan literasi dan numerasi, kedua, kegiatan latihan membaca setiap pertemuan pembelajaran yang dilakukan bagi siswa dan siswi yang masih belum lancar dalam membaca, yang ketiga, pembelajaran dengan media video animasi, dan yang keempat, melakukan praktek mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan media tanaman toge. Selanjutnya, program pribadi yang dilakukan di kelas 4 antara lain, pertama, membuat kerajinan kolase dari daun, yang kedua, praktik membuat ulat dari tisu yang kemudian diisi air, yang ketiga, membuat origami kincir angin, dan yang keempat, peningkatan literasi dengan media majalah Bobo. Kemudian, kegiatan pribadi yang telah dilakukan di kelas 5 antara lain, pertama, melaksanakan pembelajaran dengan sistem rombel, yang kedua, membiasakan siswa untuk membersihkan kelas sesuai dengan jadwal masing-masing, yang ketiga, menghias kelas dengan kertas warna, yang keempat, mengadakan edukasi pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan menanam tanaman di pekarangan sekolah serta mengadakan botram pada saat pelajaran PJOK ke Cimasuk. Yang kelima, mengadakan simulasi AKM yang kemudian saya membuka kelas privat bagi siswa yang ingin belajar, mengetik, dan mempelajari soal AKM. Dan terakhir, beberapa program pribadi yang telah dilaksanakan di kelas 6 antara lain, pertama, memperingati Hari Besar Nasional seperti peringatan HUT Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan Hari Guru. Yang kedua, menghias dan menata kelas seperti membuat lampion dari balon dan botol, membuat hiasan untuk jendela, menata ulang kelas, dan menempel hiasan di dinding dan di mading kelas. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan pemanfaatan bahan limbah, yaitu penanaman untuk disimpan di sekitar sekolah, dan juga menggunakan limbah plastik sebagai pot. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan numerasi dan contohnya seperti menghafalkan laraban, melakukan tepat cepat soal matematika sebelum pulang. Selanjutnya yang kelima ada pengadministrasian di kelas 6 yaitu menilai tugas, latihan, PTS, dan PAS siswa. Yang terakhir meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan membudidayakan kegiatan membaca di kelas, membiasakan siswa untuk menulis, dan mendikte siswa supaya dapat menulis tanpa harus melihat contoh.